الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. اللهم صل. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم يا غريب كربلاء وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على Muhammad wa ali. Orang yang beriman adalah orang yang hati dan jiwanya tidak akan terpisah dari kecintaan kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, menyatu dalam kegembiraan dan larut dalam kesedihan mereka. Imam Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, Syiah kami adalah orang yang bergembira karena ikut kegembiraan kami dan bersedih karena ikut kesedihan kami. Dan tiada hari yang membuat hati Rasulullah dan keluarganya sangat bersedih seperti halnya hari ini, tanggal 10 Syura. Imam Ridha alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang meninggalkan urusan dunianya di hari Ashura, maka Allah akan menyelesaikan urusan dunia dan akhiratnya. Dan barang siapa yang menjadikan hari Ashura sebagai hari musibah dan kesedihan serta tangisannya, barang siapa menjadikan Ashura sebagai hari keberkahan dan hari untuk mengumpulkan harta di rumahnya, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan terhadap apa yang telah dikumpulkan. Entah agar semua orang memberikan baiat kepadanya tanpa terkecuali Al-Imam Al-Husain, cucu Nabi. Kepada Khalid bin Utbah, gubernur Madinah, Yazid mengeluarkan perintah khusus untuk memaksa Al-Husain, cucu Nabi, serta diancam agar berbaiat kepadanya. Dengan tegas, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menolaknya.
Kami adalah keluarga kenabian, tempat turunnya risalah dan tempat naik turunnya para malaikat. Dengan kami Allah menyebarkan ajarannya, dan dengan kami pula Allah mengakhirinya. Yazid adalah seorang fasik, pendosa dan peminum khamr, pembunuh jiwa tak berdosa, menampakkan kefasikan dan kezalimannya secara terang-terangan. Orang seperti aku tidak akan berbaiat kepada orang seperti Yazid, tegas Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Beliau kemudian pergi meninggalkan Madinah menuju Makkatul Mukarramah, dari Makkah menuju ke Kufah. Namun sebelum pergi meninggalkan Madinah, Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam sempat berziarah ke makam kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Setelah melakukan salat 2 rakaat, Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam mengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, ini adalah kubur nabimu. Aku adalah putra dari putri nabimu. Aku telah mendapatkan kesulitan yang telah engkau ketahui. Ya Allah, aku cinta kebaikan dan benci kemungkaran. Berkat kuburan ini dan orang yang ada di dalamnya, aku memohon kepadamu, ya Allah, tunjukkan daku ke jalan yang engkau ridhoi dan nabimu." Sambil menangis, Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam menaruh kepalanya di atas pusara kakeknya Rasulullah. Beliau berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Aku adalah Husain putra Fatimah kesayanganmu. Aku adalah cucumu yang engkau titipkan kepada umatmu. Saksikanlah wahai Nabi Allah bahwa mereka telah meninggalkanku dan menyia-nyiakanku serta tidak menjagaku. Aku keluhkan ini kepadamu hingga aku bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah." Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam tertidur sejenak di atas pusara kakeknya. Dalam tidurnya beliau melihat Rasulullah beserta para malaikat mendatangi dirinya. Al-Husain merangkul, Al-Husain dirangkul, dipeluk dan diciuminya penuh kerinduan. Dan pada wajah Rasulullah tergambar kesedihan yang mendalam. Rasulullah berkata kepada cucunya Al-Husain, "Habibi ya Husain, ka'anni araka an qaribin murammalan bidima'ik madbukhan bi ardi Karbala." Wahai cucu kesayanganku Husain, seakan aku melihat sebentar lagi kau akan berlumur darah, tersembelih di padang Karbala karena kekejaman umatku. Sedang engkau dalam keadaan kehausan. Setelah itu kamu harus kembali ke bumi hingga kesyahidan menjemputmu untuk mendapatkan apa yang telah Allah tulis dari pahala yang besar. Al-Husain terbangun dari tidurnya. Semua yang dialaminya diceritakan kepada keluarganya. Lalu pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah, dan dari Makkah menuju Kufah. Dalam perjalanannya menuju Kufah, pasukan Yazid telah menghadangnya dalam perjalanan dan memaksa Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam menuju padang Karbala.
Mereka mendirikan kemah di sana untuk melindungi diri mereka dari panasnya terik matahari yang membakar. Beberapa hari sudah Al-Husain berada di padang Karbala. Persediaan makanan dan air minum telah habis. Sementara ribuan pasukan musuh telah mengepungnya dan menutup semua jalan menuju ke arah sungai Furat. Di malam-malam Asyura, dari dalam kemah hanya terdengar suara tangis dan rintihan tasbih, tahlil, doa dan munajat orang-orang yang telah merindukan Tuhan dan surganya. Di pagi harinya, di hari Asyura, setelah Imam Husain menunaikan salat subuh bersama para sahabat, beliau keluar dari kemah untuk melihat para musuh yang telah mengepungnya dari berbagai arah. 20.000 pasukan berkuda dipimpin Syamr Dzil Jausan bersiaga di sebelah kanan. 20.000 lainnya bersiaga. Demi kesendiriannya Abu Abdillah, demi kehausan dan kesabaran Abu Abdillah al-Husain, wahai Zat yang mengembalikan Yusuf kepada Yakub, kembalikanlah putraku Aliul Akbar ke dalam pangkuanku. Laila menangis. Tak lama kemudian Ali Akbar terlihat kembali menemui ayahnya Al-Imamul Husain karena tak mampu bertahan untuk berperang. Tubuhnya lemas dan tenggorokannya kering karena kehausan. Ia berkata, "Ayah, sungguh rasa haus telah membunuhku. Beratnya pedang telah membuatku aku lelah. Adakah setetes air yang bisa membantuku untuk melawan musuh?" Tubuh Al-Imamul Husain bergetar. Sambil menahan tangis, Imam menjawab, "Wahai putraku, wahai buah hatiku, isaplah lidahku ini." Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengeluarkan lidahnya dari mulut dan Aliul Akbar menghisapnya. Imam berharap ludahnya dapat mengurangi rasa haus yang diderita putranya Aliul Akbar. Tapi Ali Akbar segera melepaskannya dan berkata, "Wahai ayah, lidahmu lebih kering daripada lidahku." Imamul Husain menangis meratapinya. Oh, sungguh sedih bagi seorang ayah yang dimintai tolong anaknya dan tak mampu membantunya. Wah, gak usah, putraku Ali, bersabarlah. Sebentar lagi kamu akan bertemu kakekmu Mustafa Muhammad. Beliau akan memberimu minum dengan hingga kamu tidak akan pernah merasa haus selamanya. Dengan tubuh lemas dan sempoyongan, Ali Akbar kembali ke medan perang menyerbu musuh-musuhnya. Tiba-tiba sosok laki-laki kafir dari belakang dengan sebatang besi digenggamnya, lalu dihantamkan ke arah kepala Aliul Akbar. Kepala suci itu pun pecah. Ali Akbar tersungkur jatuh bersimbah darah. Ali Akbar berteriak histeris memanggil ayahnya, "Wahai ayah, salamku kepadamu. Ini kakekku Rasulullah, dan ini ayahku Ali, dan ini nenekku Fatimah.
Mereka memanggil, menunggumu. Cepatlah engkau datang, wahai ayah. Mereka sangat merindukanmu. Wa alaika minnis salam. Ya Abdillah. Ya Rasulullah. Sambil menghela napas panjang, Al-Husain mengenakan pakaian perang dan berserban. Dengan sebilah pedang Zulfikar digenggamnya, beliau memacu kudanya menyerbu musuh hingga sampai di dekat Aliul Akbar. Kepala tanpa tubuh itu diambilnya, ditaruh di atas pangkuannya, dibersihkan darah dan tanah yang menempelnya. Sambil membawa mayat putranya ke dalam kemah, Imamul Husain mengutuk pembunuhnya. Tanpa bisa menahan tangis, Imam Husain mengucap, putraku, kamu kini telah tenang di singgah sana dari penderitaan dunia. Kamu telah melangkah dengan penuh ketenangan. Kini tinggal ayahmu dan sebentar lagi pasti akan menyusulmu, wahai putraku. Seluruh wanita dalam kemah menangis sejadi-jadinya. Zainab menjerit tak tersadarkan diri. Abul Fadl al-Abbas, sang pembawa panji sekaligus saudara Imamul Husain dari ibu Ummul Banin, tak mampu menahan diri ketika melihat saudaranya Al-Imamul Husain sendirian tanpa sahabat-sahabatnya. Abul Fadl Abbas menghampirinya untuk meminta izin maju ke medan laga. Imam Husain melarangnya. Sebagai pembawa panji perang, apabila terbunuh, maka musuh akan segera menyerbu dan kemah-kemah yang di dalamnya terdapat para wanita akan dibakar. Imam Husain meminta agar Abul Fadl Abbas meminta air dari pasukan lawan untuk menyelamatkan anak-anak yang sedang kehausan. Abul Fadl segera pergi menemui mereka, mengingatkan mereka dan meminta sedikit air dari mereka para musuh. Namun usaha itu sia-sia. Mereka tidak memberikan setetes air pun kepada Abul Fadl Abbas. Beliau kembali menemui Imamul Husain alaihi salatu wassalam, saudaranya, dengan tangan kosong. Ketika mendengar rintihan dan tangisan anak-anak kecil yang kehausan, Abul Fadl Abbas segera mengambil girbah dan memacu kudanya, menembus pasukan musuh hingga masuk ke sungai Furat. Girbah yang dibawanya dipenuhi air. Lalu Abul Fadl Abbas mengulurkan tangannya ke dalam air dan mengangkatnya di dekat mulut. Tiba-tiba beliau teringat Al-Husain dan anak-anak sedang menunggunya dalam keadaan kehausan. Al-Abbas tersentak. Air yang di tangannya itu dibuang dan segera pergi meninggalkan sungai Furat. Ribuan musuh telah menghadangnya, menyerang langkahnya dari berbagai arah, hingga tangan kirinya terputus oleh sabetan pedang. Sambil menyelamatkan air yang dibawanya, beliau bertahan dengan tangan kirinya hingga tangan kirinya terputus. Pantang menyerah, Abul Fadl Abbas menyelamatkan girbahnya dan pedang di mulutnya. Tiba-tiba anak panah melesat ke arahnya dan menembus dadanya. Darah segar mengucur membasahi tubuhnya. Dengan menahan rasa sakit, beliau mengamankan girbah yang penuh air di bawahnya.
Tiba-tiba ada anak panah yang mengarah girbah di bawahnya itu. Airnya pun tumpah dan tak terselamatkan. Dalam keadaan tubuh yang lemah, maka datanglah seorang mengejarnya dari belakang sambil menghantamkan sebatang besi ke arah kepala Abul Fadlil Abbas. Kepala suci itu pun pecah. Al-Abbas tersungkur jatuh dari kudanya. Beliau menjerit kesakitan, "Ya Aba Abdillah, alaika minni sam." Ketika mendengar jeritan sakit yang menyayat hati itu, Al-Imamul Husain mengejarnya sambil berteriak, "Wa akha, wa Abbasa, wa muhjata qalba." Al-Husain menemukan Al-Abbas, saudaranya, sudah tidak berdaya lagi. Sambil menangis sedih, Imamul Husain mengucapkan rasa terima kasih kepada saudaranya Al-Abbas yang sudah tak bernyawa itu. Semoga Allah membalasmu kebaikan dari seorang saudara yang telah berjihad di jalannya dengan sebaik-baik jihad. Dalam riwayat lain disebutkan, sebelum Al-Abbas menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat berpesan kepada Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, "Saudaraku, junjunganku Al-Husain, jangan bawa aku ke dalam kemah, dan jangan engkau katakan kepada Sukainah, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan anak-anak lainnya bahwa aku telah gagal membawakan air minum untuk mereka." Di tengah terik matahari yang membakar, kini Al-Imamul Husain tinggal sendirian. Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak satu pun dari sahabatnya yang tersisa kecuali tubuh-tubuh para syuhada tanpa nyawa. Al-Husain memanggil-manggil minta tolong. "Ama min nasirin yansuruni." "Ama min mu'inin yu'inuni." "Ama min muhamin yuhami an kharami Rasulillah." Tidakkah ada orang yang ingin membantu kami? Tidakkah ada orang yang ingin menolong kami? Tidakkah ada orang yang ingin membela kami? Tidakkah ada orang yang ingin surga lalu membantu kami? Tidakkah ada orang yang takut siksa neraka lalu mengasihani kami? Tidakkah ada orang yang siap membantu kesulitan kami, keluarga Rasulullah? Seruan itu terdengar dari dalam kemah. Keluarlah dua anak muda, wajahnya bersinar bagaikan bulan. Mereka adalah Ahmad dan Qasim, putra Imamul Hasan alaihissalam. Kedua pemuda itu menghadap pamannya untuk berperang membelanya. Imam Husain melarang mereka, namun mereka memaksanya. Imam Husain menyuruh mereka meminta izin kepada ibunya. Mereka berdua menjawab, "Wahai paman, ibukulah yang memakaikan pakaian perang ini." Imam Husain bertanya kepada Qasim untuk meyakinkan kesiapan mentalnya dalam menghadapi kematian. "Wahai kepanakanku Qasim, bagaimanakah kau memandang kematian?" Dengan tegas Qasim menjawab, "Wahai paman, kematian bagiku jauh lebih manis daripada merekuk madu." Dengan perasaan yang berat, cemas, sedih dan haru, Imam Husain terpaksa mengizinkan mereka.
Dengan gagah Qasim yang baru berusia 14 tahun itu menyandang pedang dan memacu kudanya berperang melawan musuh. Hingga 70 tentara terbunuh karenanya. Tanpa disadari, datang seorang musuh. Ketika ia ingin membetulkan tali sepatunya yang terlepas, ia menundukkan kepalanya. Tiba-tiba datang seseorang dari belakang, mengayunkan pedangnya menghantam ke arah kepala suci Qasim. Kepala suci itu pun pecah. Qasim terjatuh bersimbah darah. Qasim menjerit meminta tolong kepada pamannya. Wahai paman, tolonglah aku. Ya Abu Abdullah Al-Husain, Al-Husain tersentak. Beliau lari menolongnya, namun telah terlambat. Dengan perasaan menyesal dan derai air mata membasahi wajahnya, Al-Husain memandangi tubuh Qasim yang tak bernyawa itu sambil berkata, mudah-mudahan Allah memuliakan pamanmu yang telah kamu panggil namun tidak dapat menolongmu. Mayat tak bernyawa itu diambil, dibawa ke dalam kemah dan dikumpulkan dengan mayat-mayat para syuhada yang lainnya. Tak lama kemudian disusul oleh adiknya Ahmad. Dia adalah anak kecil berusia 6 tahun. Dengan pedangnya yang terseret-seret, beliau mengamuk menyerang musuh-musuhnya. Di tengah-tengah melawan musuhnya yang dahsyat, matanya terasa berkunang-kunang karena kehausan. Pada saat itu pula Ahmad menjerit, wahai paman, adakah setetes air yang dapat membasahi tenggorokanku untuk memperkuat tubuhku dan memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Sambil berlari Al-Husain menjawab, wahai nandaku, bersabarlah sebentar hingga kamu bertemu kakekmu Rasulullah. Beliau akan memberimu minum hingga kamu tidak akan pernah haus selamanya. Semua telah terbunuh, semua telah syahid. Tidak ada lagi yang bisa membantu Al-Imam Al-Husain. Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit berusaha bangkit dari tempat pembaringannya untuk ikut berperang. Imam Husain meminta kepada Zainab agar melarangnya, karena itu adalah satu-satunya keturunan Nabi yang masih tersisa. Al-Husain menemui Zainab dan berpesan, wahai saudara perempuanku, aku titipkan anak-anakku terkecil ini, terutama yang terkecil ini kepadamu. Jagalah ia baik-baik. Bayi itu adalah Ali Asghar yang baru berusia 6 bulan. Dengan hati sedih Zainab menjawab, wahai saudaraku, anak ini sudah 3 hari tidak kemasukan air. Mintalah setetes air dari mereka untuknya. Bayi kecil itu diangkat, didekap dan diciumnya, lalu dibawa keluar oleh Imamul Husain dari kemah. Diangkatnya tinggi-tinggi sambil Al-Husain berteriak, wahai kaum, kalian telah membunuh saudaraku, anak-anakku dan sahabat-sahabatku tanpa ada yang tersisa kecuali bayi kecil ini. Ia pingsan karena kehausan, maka berilah setetes air untuk membasahi tenggorokannya. Sebelum usai berbicara, anak panah melesat dari busurnya dengan cepat dan menembus leher bayi itu. Ia menggelepar-gelepar di tangan Al-Husain dan meninggal seketika.
Darah segar menyembur membasahi tubuh Al-Imamul Husain. Al-Imamul Husain melemparkan darah suci itu ke langit dan tidak pernah turun kembali ke bumi. Lalu Al-Husain mengangkat tangannya ke langit sambil menangis. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa mereka telah bernazar tidak akan menyisakan satupun dari keturunan Nabi-Mu hidup." Kemudian bayi yang tersembelih itu dibawanya ke dalam kemah dan diserahkan kepada Zainab. Dengan hati yang sedih, Al-Husain berdoa, "Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian, wahai Rabbi. Mereka telah melanggar yang berlebihan. Mereka telah menjadikan kami di antara mereka seorang budak. Dengan perbuatan itu mereka mengharap ridho dari Yazid." Setelah itu kemudian Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menemui semua keluarganya untuk berpamitan. Dan kepada Zainab beliau berpesan agar menjaga Ali Zainal Abidin alaihi salam yang sedang sakit. Semua yang ada di dalam kemah menangis. Itu adalah pertemuan terakhir kali bagi mereka. Zainab tak mampu menahan diri. "Oh, kenapa aku harus menyaksikan kejadian hari ini?" Al-Husain merangkulnya dan berkata, "Wahai adikku Zainab, bersabarlah. Kematian adalah pasti. Kesyahidan adalah pasti. Aku titipkan keluargaku ini kepadamu. Pimpinlah mereka setelah aku syahid nanti. Rawatlah anak-anak yatim dari keluarga kami ini." Satu persatu keluarga Imam Husain merangkulnya untuk berpamitan dengan hati yang gundah dan bersedih. Semuanya merangkul Imamul Husain. Hanya saja Sukainah yang tidak terlihat. Imam Husain memandang ke seluruh arah kemah, namun tidak menemukan putrinya Sukainah yang disayanginya. Kepada Zainab, Imam Husain bertanya, "Di manakah putriku Sukainah? Kenapa tidak mau menemuiku untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kalinya?" Sambil menangis Zainab menjawab, "Iya, putrimu sedang bersembunyi di balik kemah. Ia tidak ingin menemui ayahnya karena tidak ingin berpisah dengannya." Imam Husain mendatangi putrinya Sukainah yang sedang sedih. Ia duduk berjongkok di balik kemah sambil menangis. Sukainah menangis tak mampu mengucapkan kata berpisah kepada ayahnya. "Wahai putriku Sukainah, ketahuilah bahwa tangisanmu akan semakin panjang setelah kematian menjemputku nanti. Kini jangan engkau bakar hatiku dengan derai air mata kesedihanmu selama jiwaku masih tersadang dalam badan." Usai berpamitan dan Imamul Husain mengenakan pakaian perang, ketika hendak menaiki kudanya, tiba-tiba Zainab meminta Imam Husain untuk membuka leher dan dadanya. "Wahai saudaraku Husain, bukalah leher dan dadamu. Tidakkah kamu ingat ketika ibu kami Fatimah Zahra sedang sakit, dan saat menjelang wafatnya beliau berpesan kepadaku, 'Wahai Zainab putriku, abangmu ini Al-Husain kelak akan terbunuh di padang Karbala. Lehernya akan tertancap oleh panah
dadanya akan tertusuk dan terobek-robek oleh tombak. Saat kejadian itu aku dan ayahmu tidak lagi bersamanya. Jika peristiwa itu terjadi dan saat berpamitan denganmu, maka ciumlah leher dan dadanya untuk menggantikan kerinduanku kepadanya. Pesan ibu kami Fatimah Zahra saat itu. Imam Husain teringat apa pesan ibunya itu. Imam Husain kemudian membuka kain lehernya dan membuka penutup dadanya. Dengan istri Zainab merangkulnya, mencium leher dan dada Imamul Husain alaihi salam, saudaranya. Lalu Zainab menghadap ke arah Madinah sambil berkata, salam bahagia atasmu wahai ibuku Fatimah. Kini amanat itu telah aku laksanakan. Perintahmu aku laksanakan wahai ibuku Fatimah. Ya Zahra, ya Zahra. Lalu Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menaiki kudanya menuju ke arah musuh. Baru beberapa langkah terdengar suara anak perempuan memanggilnya, ayah, ayah, berhentilah engkau sejenak. Imamul Husain berhenti dan menoleh ke belakang. Ternyata Sukainah putrinya sedang berlari mengejarnya. Imam Husain berhenti menghampiri putrinya. Wahai putriku, adakah sesuatu yang ingin kamu katakan dari untukku? Adakah sesuatu yang ingin kau inginkan dari ayahmu? Sukainah menjawab, ayah, turunlah dari kudamu sebentar. Usaplah kepalaku dengan kedua tanganmu, seperti ayah mengusap kepala anak-anak yatim yang telah ditinggal orang tuanya. Ya Rasulullah, ya Zahra. Dengan hati yang sedih, Imam Husain pergi menuju ke medan perang. Kepada para musuh beliau berseru, wahai kaum, celakalah kalian. Atas dasar apa kalian memerangiku? Karena kebenaran yang aku tinggalkan, ataukah sunnah aku ubah, atau syariat aku ganti, kata Al-Imamul Husain kepada lawan. Mereka semua menjawab, kami memerangimu karena kebencian kami terhadap ayahmu Ali. Kami sebagai balas dendam terhadap apa yang pernah dilakukan kepada orang tua kami di Hunain dan Badr. Al-Husain tersentak. Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari orang yang bisa membantunya. Sambil meneteskan air mata kesedihan, beliau memanggil nama para sahabatnya satu persatu yang telah terbunuh. Aina Habib ibn Madahir? Di manakah engkau wahai Habib ibn Madahir? Di manakah engkau wahai Muslim bin Aus saja? Satu persatu dipanggil, disebut namanya. Namun mayat-mayat para syuhada itu tak bisa menjawabnya.
di bawah terik matahari yang menyengat. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menghadapi musuh-musuhnya sendirian. Dengan gigih beliau menyerang dan menyeruak di tengah-tengah musuh. Umar bin Sa'ad yang menyaksikan keadaan tersebut segera menyuruh pasukannya untuk mengkeroyok Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dari berbagai arah. Sebagian menyerangnya dengan pedang dan tombak, sebagian yang lain dengan panah dan batu, hingga sekujur tubuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam penuh luka. Sedikit demi sedikit terlihat tubuh Al-Imamul Husain mulai melemah. Saleh bin Wahab Al-Muzanni segera mengejarnya dan menusukkan tombaknya ke pinggang Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Beliau tersungkur jatuh dari kudanya sebersimbah darah. Syemr menyuruh pasukannya untuk segera menghabisi nyawa cuncuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak berdaya ini. Mereka pun berlarian untuk membunuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Jar'ah bin Syuraik memicu kudanya dengan cepat dan menghantamkan pedangnya ke pundak kiri Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imam Husain membalasnya dan Jar'ah dibantingnya terkapar di atas tanah. Seorang lagi datang mendekati Imamul Husain dan dengan ganas orang itu mengayunkan pedangnya ke pundak kanan Al-Imamul Husain alaihissalam. Imamul Husain terjatuh di atas tanah. Dengan susah payah beliau merangkak untuk bangkit. Tiba-tiba Sinan An-Nakhai mengejarnya dan menusukkan tombaknya ke dada Al-Imamul Husain. Sinan mencabut tombaknya bermata dua itu dan menusukkan kembali ke dada Al-Husain. Tidak puas dengan itu, Sinan membidikkan panahnya ke leher Al-Imamul Husain alaihi salam. Anak panah itu menancap di leher Al-Imamul Husain. Beliau terjatuh dan mengerang kesakitan. Sambil tertunduk menahan rasa sakit, beliau mencabut anak panah itu dari lehernya. Darah segar pun mengucur deras dari Al-Husain. Lalu Imamul Husain mengusapkan darahnya ke kepala dan janggutnya seraya berkata, "Dengan seperti ini aku akan menghadap Allah dan kakekku Rasulullah sallallahu alaihi dan tubuhku berlumur darah, hakku terampas." Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam terkulai lemas dan pingsan. Ketika siuman, beliau berusaha bangkit kembali, namun tubuhnya tak berdaya lagi. Imam Husain tak lagi bisa berdiri. Imam Husain hanya bisa bersedih dan menjerit, "Wa Jaddah, wa Muhammadah, wa Abadah, wa Aliyah. Aku terbunuh, teraniaya dan kakekku Mustafa. Aku tersembelih kehausan dan ayahku Al-Murtada. Aku dihina dan ibuku Fatimah." Jeritan pilu Al-Husain itu membuat seluruh wanita dalam kemah histeris.
Zainab berlari mengejar Al-Husain, abangnya. Sambil menangis, ia mendekati tubuh Al-Imamul Husain dan menggerak-gerakkan tubuhnya yang tak berdaya itu seraya berkata, "Saudaraku Al-Husain, demi kakekku berbicaralah engkau kepada aku. Demi ya ayahku Amiril Mukminin Ali, ngomonglah kepada aku. Wahai belahan jiwaku, demi ibuku Fatimah Zahra, jawablah ucapanku. Wahai cahaya mataku, wahai belahan hidupku, sebutlah kata-kataku, sahutlah kata-kataku." Dengan suara yang terpatah-patah, Imamul Husain menjawab, "Saudaraku, ini adalah hari yang paling duka. Ini adalah hari yang dijanjikan kakekku itu dan kini beliau sangat merindukanku." Zainab meratap, tak mampu menahan derai air mata kesedihannya. Al-Husain menyuruhnya segera kembali ke kemah untuk menjaga keluarganya yang tersisa. Dengan hati yang luka, Zainab pergi meninggalkan Al-Imamul Husain dalam keadaan tak berdaya. Sementara itu di dalam kemah terdengar jerit, tangis dan ratapan putra-putri Al-Husain saling bersahutan. Suasana haru dan pilu menyelimuti jiwa mereka. Tiba-tiba Abdullah putra Al-Imamul Hasan yang masih kecil berlari mengejar pamannya yang tergeletak. Zainab berlari mengejarnya dari belakang namun terlepas. Abdullah merangkul tubuh Al-Imamul Husain yang tak berdaya itu sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin mau berpisah denganmu, wahai pamanku." Tiba-tiba seorang musuh datang mengayunkan pedangnya untuk membunuh Al-Imamul Husain. Abdullah yang masih kecil itu menangkisnya dengan tangannya, maka tangan mungil itu pun patah. Ia menjerit kesakitan, "Wahai ibu, wahai paman, lihatlah, dia telah mematahkan tanganku ini." Al-Imamul Husain mendekapnya dan berkata, "Wahai keponakanku, bersabarlah atas apa yang telah menimpa kepadamu. Jadikanlah ini semua sebagai kebaikan. Sungguh Allah akan mempertemukanmu dengan ayah-ayahmu yang saleh." Suasana menjadi hening. Tiba-tiba Khawli bin Yazid al-Asbahi, seorang durjana, dia menghunus pedangnya mendekati Al-Imamul Husain untuk membunuhnya. Ketika matanya menatap wajah Al-Imamul Husain, tubuhnya bergetar dahsyat. Dia menyaksikan wajah itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dia lari ketakutan dan mengurungkan niatnya. Sesaat suasana menjadi hening karena tidak satupun orang yang berani mendekati Al-Imamul Husain. Namun tak lama kemudian Shimr mendekati tubuh Al-Imamul Husain alaihi salam. Tubuh suci itu ditendang dan diinjak dadanya sambil berkata, "Jangan dikira aku takut membunuhmu, wahai Husain." Imamul Husain terkejut. Sambil menahan sakit beliau berkata, "Celaka, siapakah kamu beraninya menginjak dada yang sering dicium Nabi?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah Shimr." Imam bertanya, "Tidakkah kamu kenal aku? Siapa aku?" Shimr menjawab, "Kamu adalah Husain, ayahmu Ali, ibumu Fatimah Zahra, kakekmu Mustafa Muhammad, dan nenekmu Khadijatul Kubra."
Imamul Husain marah, sungguh terkutuk kamu. Kamu kenal aku, kenapa engkau membunuhku? Tanya Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sambil ketawa terbahak-bahak Syamr menjawab, dengan membunuhmu aku akan mendapatkan hadiah dari Yazid. Al-Imamul Husain menangis dan bertanya, mana yang kamu sukai, syafaat kakekku Rasulullah ataukah hadiah dari Yazid? Tanya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sambil mengejek Syamr menjawab, sedikit hadiah dari Yazid jauh lebih aku sukai daripada syafaatmu dan syafaat kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan yang terakhir kalinya, Al-Imamul Husain meminta kepada Syamr agar memberikan setetes air untuk membasahi tenggorokannya. Tanpa belas kasihan Syamr menjawab, sama sekali tidak, demi Allah kamu tidak akan pernah mereguk setetes air pun hingga kamu merasakan kematian yang mencekik karena dahaga. Wahai Aba Turab, tidakkah kamu beranggapan bahwa ayahmu telah menunggumu di khaut telaga dan akan memberimu minum siapa saja yang mencintainya? Sadarlah sebentar hingga ayahmu memberi minum kepadamu. Tidak hanya itu, Syamr Diljawsan menendang-nendang tubuh Al-Imamul Husain, lalu dengan ganas dan beringas tubuh suci Al-Husain alaihi salatu wassalam dibalik, diinjak lehernya dan diangkat kepalanya. Al-Imamul Husain menjerit kesakitan, wa Muhammadah, wa Aliyah, wa Hasanah, wa Ja'farah. Lalu Syamr menghujamkan pedangnya ke leher Al-Imamul Husain dan memenggal kepalanya. Kepala suci itu pun terlepas dari tubuhnya disertai gemar takbir Allah. Ya Husain, ya Husain. Bumi mendadak bergetar, langit gelap, petir menyambar-nyambar, dan hujan darah membasahi padang Karbala. Wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah. Inna lillah wa inna ilaihi. Ya Zahra, kami bertaziah kepadamu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Kita berdoa kepada Allah. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, angkatlah tangan kalian mohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
bagi orang tua kami yang telah meninggal dan kini Engkau siksa di kuburnya ya Allah. Maka demi penderitaan Fatimah Zahra, demi penderitaan Zainab dan Al-Husain, ampunilah mereka ya Allah. Cahayailah kubur mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, beri kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Berikan kemampuan bagi saudara-saudara kami yang tidak memiliki kemampuan. Bukalah pintu rizkimu untuk mereka ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Allahumma ya Allah, berikan keberkahan, kasih sayang kepada semua yang hadir di tempat ini dan juga yang mendengarkan acara ini, termasuk mereka khususnya adalah yang membantu terlaksananya acara Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wa ila arwahi anfatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami juga tidak lupa berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada kawan-kawan dari kepolisian yang ikut hadir untuk menjaga acara ini hingga terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman kepolisian. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesuksesan untuk mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan mohon untuk berdiri. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kami berduka, lahirmu ya Husain teraniaya, padamu ya Husain kami berduka, syahidmu ya Husain putramu ya Rasul tanpa pembela, cucumu ya Rasul dihina-hina, Husainmu ya Rasul syahid di Karbala, padamu ya Husain kami berduka, syahidmu ya Husain teraniaya, putramu Haidar
Panggilanmu ku
maka demi ayah dan ibuku ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Tiada arti hidup ini, tiada guna semuanya bila engkau tak restui segala yang telah kupunya. Jiwa ragaku siapkan menyongsongmu ya imamku. Jiwa ragaku siapkan menyongsongmu ya imamku. Demi ayah dan ibuku ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Ku bermohon dan berlindung agar ku dapat bergabung di barisanmu ya Maulai. Duhai engkau putra agung, sungguh hancur hati ini bila kau tak merestui. Sungguh hancur hati ini bila kau tak merestui. Demi ayah dan ibuku ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Sekian waktu ku menunggu, tiada hentiku menanti kehadiranmu imamku, untuk terangi jalan ini. Siang malam ku nantikan, pagi petang ku rindukan. Siang malam ku nantikan, pagi petang ku rindukan. Demi ayah dan ibuku ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu mati untuk balaskan darah Husain.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu alayka ya walida Adam sifatullah. Assalamu alayka ya walida Nuh nabiyillah. Assalamu alayka ya walida Ibrahim khalilullah. Assalamu alayka ya walida Musa kalimullah. Assalamu alayka ya walida Isa ruhullah. Assalamu alayka ya walida Muhammad sayyidi rasulillah. Assalamu alayka ya walida Ali Amirul Mu'minin wa khairul rashidin. Assalamu alayka ya walida Hasan ar-Rabi'ul Qahir ar-Rabi'ul Madhur. Assalamu alayka ya Sadiqul Akbar. Assalamu alayka ya Wasilul Muttaqin. Assalamu alayka wa ala al-arwah allati halat bi-jinaanik wa ala ashabi ahlik. Assalamu alayka wa ala al-malaikati al-hafidin alayk. Ashhadu annaka qad aqamta as-salah wa atayta az-zakah wa amarta bil-ma'ruf wa nahayta 'anil munkar wa jahadta al-mulhidin wa 'abadta Allah hatta ataka al-yaqin. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bil-jinaanik. Alayka minni jami'an salamullahi alayka ma baqitu wa baqiya al-layl wan-nahar wa
محمد